Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggi Dwi Noverlis, mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Bimbingan Konseling. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang cara menyampaikan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang peta konsep. Ibu harap anak-anak bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, boleh diajukan kepada Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang cara membuat peta konsep. Nah, ada yang tahu peta konsep itu apa? Oke, tidak ada. Baiklah, di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu peta konsep. Nah, jadi peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan yang lainnya, sehingga hal itu dapat menjelaskan sebuah pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian penyelesaian. Nah, jadi Ibu juga akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah cara membuat peta konsep. Nah, di sini Ibu akan membuat salah satu contoh peta konsep. Misalnya, peta konsep ini berisi seperti bagan. Dalam peta konsep itu ada berbagai macam jenis. Ada misalnya kayak bagan, terus kayak struktur kelas dan macam-macam dan banyak sekali jenis-jenisnya ya. Nah, jadi di sini Ibu akan membuat contoh dari peta konsep ini adalah struktur kelas. Nah, ada yang tahu tidak apa fungsi atau manfaat dari peta konsep ini? Oke, nah jadi peta konsep ini dapat memberikan kemudahan untuk kita, misalnya dalam hal pembelajaran, peta konsep ini bisa menjadi sebuah rangkuman yang mana materi-materi yang penting itu kita jadikan sebuah peta konsep ini. Misalnya hewan gitu ya. Nah, kita masukkan apa saja sih jenis-jenis hewan? Misalnya ada kuda, kambing, kucing. Nah, di sini Ibu akan membuat Ibu akan membuat contoh struktur kelas. Nah, yang pertama itu misalnya ada wali kelas. Nah, dalam struktur kelas ini apa saja sih bagian-bagiannya? Nah, yang pertama kan wali kelas nih. Kita buat lagi cabangnya ke bawah. Nah, dalam wali kelas ini biasanya ada ketua kelas. Nah, selanjutnya di bawah ketua kelas itu kan biasanya ada wakil ketua kelas. Atau ketua kelas ini juga bisa disejajarkan oleh ketua kelas. Jadi wali kelas, lalu ketua kelas dan wakil ketua kelas, lalu di bawahnya baru seksi-seksi yang lain seperti misalnya di sini tuh ada kebersihan, keamanan. Baru setelah itu di bawah ini kita tuliskan nama-nama anggota kelasnya. Nah, mengapa hal ini Ibu katakan mempermudah? Nah, jadi melalui struktur kelas ini kita bisa melihat siapa sih wali kelas. Misalnya kelas kita ini adalah kelas 12 IPA. Nah, siapa sih wali kelas 12 IPA? Nah, kita tuliskanlah di sini siapa nama wali kelas 12 IPA. Jadi tanpa kita perlu bertanya-tanya siapa wali kelasnya, siapa wali kelasnya. Nah, jadi cukup kita hanya melihat melalui struktur kelas ini kita bisa melihat siapa wali kelasnya dan siapa saja ketua kelasnya, wali kelasnya, dan anggota-anggotanya yang lain. Dapat dipahami? Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang ciri-ciri dari peta konsep ini. Nah,
Yang pertama, ciri-ciri dari peta konsep itu adalah sebagai pemetaan konsep, yaitu suatu cara untuk memperhatikan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bidang studi itu lebih jelas dan lebih bermakna. Yang kedua, yaitu tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada konsep lain yang lebih inklusif. Nah, baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Ananda semua. Semoga Ibu mau kalian di rumah bisa menerapkan cara membuat peta konsep ini untuk mempermudah pelajaran kalian. Ini bukan hanya satu pembelajaran saja, bisa semua mata pelajaran bisa kalian lakukan dengan membuat membuat peta konsep ini supaya lebih mempermudah kalian. Baiklah, Ibu akhiri kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.